Hai semuanya, ketemu lagi dengan Miss Risha. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar materi jenis-jenis patung dan teknik pembuatan patung. Buku yang akan kita pelajari adalah buku 6I, Menjelajah Angkasa Luar, subtema 3, Tokoh Penjelajah Angkasa Luar dengan muatan pembelajaran SPDP. Apakah kalian pernah melihat patung dari tokoh penting dan terkenal? Karena kita belajar tentang menjelajah angkasa luar, maka banyak para tokoh atau astronom dan ilmuwan yang berperan dalam bidang astronomi biasa dibuatkan bentuk patungnya. Contohnya adalah Nicholas Copernicus, Galileo Galilei, Sir Isaac Newton, dan masih banyak lainnya. Ini beberapa contoh patung dari para ilmuwan di bidang astronomi. Lalu apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengenang jasa tokoh di masa lampau. Patung merupakan salah satu karya 3 dimensi, yaitu karya yang memiliki volume atau isi, sehingga dapat terlihat dari segala arah. Pada masa lalu, patung hanya dijadikan sebagai simbol atau kepentingan keagamaan saja. Namun sekarang, patung memiliki berbagai macam fungsi. Lalu, apa ya fungsinya? Ternyata fungsi patung dapat dibedakan menjadi 6, yaitu sebagai patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan patung kerajinan. Kita bahas satu persatu ya. Patung religi berfungsi sebagai sarana beribadah atau memiliki makna religius. Contohnya adalah patung Buddha Dwardenima yang ada di negara Bhutan. Lalu ada patung monumen. Fungsinya adalah untuk memperingati jasa seseorang atau peristiwa sejarah. Contohnya adalah patung peringatan tragedi G30S di Jakarta. Lanjut, ada patung arsitektur. Fungsinya untuk menunjang dalam konstruksi bangunan agar memiliki nilai keindahan. Contohnya, Gapura Gilimanuk yang ada di Bali. Lalu, ada patung dekorasi. Patung dekorasi berfungsi untuk menghias bangunan dan memperindah suatu tempat, seperti taman dan ruangan. Contohnya, ada Taman Satria Gatotkaca yang ada di Bali. Lalu ada patung seni. Patung seni berfungsi untuk menciptakan keindahan seperti dalam acara pameran patung. Contohnya, pameran seni patung pencaksilat. Lalu yang terakhir ada patung kerajinan. Patung kerajinan berfungsi sebagai karya kerajinan yang dibuat dari suatu daerah tertentu. Contohnya, kerajinan patung arca Mojokerto. 3 jenis bahan pembuatan patung. Yang pertama ada bahan lunak, contohnya tanah liat, plastisin, dan sabun batang. Lalu ada bahan sedang, contohnya kayu waru atau kayu mahoni. Dan ada bahan keras, contohnya kayu jati dan batu-batuan. Patung dapat juga dibuat dari semen, dari pasir, dari perunggu, dari emas, dan dari bahan kuningan. Lanjut ke pembahasan teknik dalam pembuatan patung. Ada 4 teknik dalam pembuatan patung. Yang pertama, teknik membutsir. Yang kedua, teknik memahat. Yang ketiga, teknik mencetak. Dan yang keempat, teknik konstruksi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, teknik membutsir, yaitu teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, dan mengurangi bahan menggunakan butsir atau alat sudik. Contoh bahannya yaitu tanah liat dan plastisin. Lalu ada teknik memahat. Teknik memahat yaitu membuat patung dengan mengurangi bahan sampai menjadi bentuk yang diinginkan. Contoh bahannya yaitu kayu dan batu. Selanjutnya ada teknik mencetak, yaitu membuat patung dengan cara menuangkan bahan ke dalam wadah yang sudah berbentuk pola. Contohnya bubur kertas dan gips. Lalu yang terakhir ada teknik konstruksi,
yaitu membuat patung dengan cara membentuk sebuah pola seperti bulat, lonjong, atau bentuk tertentu. Bahan disambung dengan menggunakan perekat. Contohnya kertas, lembaran logam, ataupun bisa juga menggunakan semen.